Yang saya hormati, alhamdulillah, Ketua Majelis Ta'lim Al-Muqam, Ustazah Syuhro. Yang saya hormati, Ibunda kami, Ibu Hajah, Ustazah Haji Rohadi. Yang saya hormati juga para guru dari Yayasan Bunian yang telah membina ibu-ibu Masjid Ta'lim di sini, dan semua jamaah Majelis Ta'lim Al-Muqam yang Allah beri. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syada la ilaha illallah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni fahma wa ilma wa hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, alhamdulillah ya, kita ketemu lagi ya Bu ya. Alhamdulillah, ibu sehat semua. Alhamdulillah. Di hari Jumat Mubarak ini sehat semua ya Bu ya. Walaupun ya saya yakin ibu pasti punya masalah, punya urusan-urusan, tapi hari ini siang hari ini kumpul di sini, insya Allah ibu-ibu diberikan ketenangan, kebahagiaan sama Allah ya Bu ya, karena kita datang ke majelis-majelis ilmu, taman-taman surga. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, hari ini kita akan belajar kunci bahagia Al-Quran. Jadi kalau di majelis taklim yang kemarin disampaikan yang ngaji ya, hari ini disampaikan lagi, tapi nggak sebanyak yang masih sempat yang ngaji ya. Hari ini digeri-geriin poinnya ya, biar ini ibu-ibu bahagia. Siapa yang lagi bahagia? Semua ibu bahagia nggak Bu? Ya, bagaimana ya Bu ya? Bahagia. Nah ibu-ibu bahagia ada nggak Bu carinya di pasar sendrom? Cari di mall nggak Bu? Carinya di mana bahagia? Iya, di hati ya. Bahagia itu kalau kita yang pertama kali beriman kepada Allah. Ya Bu ya, beriman kepada Allah, kita dekat dengan Allah. Apapun yang kita hadapi, ya Bu ya, kalau kita beriman kepada Allah itu kita ada tujuan, ada itu muara hidup kita. Kita Bu, maaf Ibu ya. Jadi ada pepatah mengatakan begini ya Bu ya. Jadi kalau orang berlomba-lomba urusan dunia, ujungnya adalah kematian. Benar nggak? Dia berlomba-lomba mendapatkan apa saja. Apakah jabatan, kedudukan, kekayaan, dia nama titel, sampai profesor dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya apa Bu? Kematian. Tapi Bu, kalau orang yang berlomba-lomba beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, ujungnya adalah surga. Nah itu mau ke yang mana? Keduanya Bu, pasti kita juga mati Bu ya. Ya jadi, tapi kita ya Bu ya, jangan kita tuh berlomba-lomba dengan urusan dunia. Akhirnya kadang kita tidak mengingat kematian, pada ujungnya kan meninggal ya Bu ya. Tadi Bu, saya ada nyasar tadi Gojeknya. Gojek itu agak nyasar, saya juga kalau udah dibawa Gojek tempat lain saya juga bingung. Saya orangnya gitu Bu, kalau udah nggak jalan itu, jadi nyapanya, jadi keliling-keliling ukuran Cina ya Bu, ukuran Cina itu luas ya. Pokoknya tempat prestasi aja Pak. Kayaknya salah nggak apa-apa. Saya juga nggak mau marahin Bu, saya pikir orang itu pasti nilainya baik ya Bu ya. Dia pakai grade, pakai apa? Tadi saya salah gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, itu aja kalau kita naik Gojek itu aja ada arahannya, ada mapnya ya Bu ya. Hidup kita pun juga harus ada mapnya, ada tujuannya, ada jalannya biar nggak nyasar. Coba jadi kalau saya dikenal ke kuburan Cina Bu, bagaimana Bu? Tunggu sampai di sini. Enggak Bu. Yang ada tadi saya lihat ada orang yang lagi memakamkan jenazah. Ya, Bu, ujung-ujungnya apa Bu? Kematian. Bisa jadi sekarang ini Bu, kita ini kain kafan kita ini lagi ditimbun Bu, kematian tidak dengan yang kuat-kuat, yang misalnya sehat, yang sakit kuat, enggak Bu.
Kematian tidak menunggu yang tua yang sakit. Kematian menunggu takdirnya dan sudah ada waktunya. Makanya kan suka dikatakan kita ini adalah camat, calon mati, ya Bu ya. Nah Ibu, kalau kita lihat Ibu, saya tadi itu Bu ya, ada hikmahnya saya tadi itu Bu disuruh keliling ke kuburan Cina tadi. Hikmahnya apa Bu? Zikir maut saya. Setelah tadi ini kan, karena saya ketemu ambulannya, setelah itu nanti ketemu lagi di makamnya juga gitu kan. Jadi waktu orang yang mengendari pakai mudah itu sama gitu kan. Jadi pakai bendera kuningnya, pakai ambulannya. Kemudian setelah itu saya berpikir ya Allah ya, suatu saat nanti mungkin saya nanti masuk dalam ambulan nih. Diantarkan ke makam. Setelah di makam masuk ke dalam tanah 2 kali 1. Setelah itu didoakan, didoakan, ditinggal. Tadi saya lihat keluarga-keluarganya ditinggal. Saya membayangkan saat nanti saya akan ditinggal. Ya nggak Bu? Ditinggal kita Bu. Sesayang-sayang kita nggak ada yang mengikut kita di dalam alam kubur. Sebela-bela apa kita membela suami, bela anak, bela apa aja harta kita, kedudukan kita, jabatan kita, pekerjaan kita, semuanya ditinggal 2 kali saja Bu. Jadi kalau sekarang kita ini masih dihidupkan oleh Allah pagi tadi, kita dikasih kesempatan oleh Allah beramal soleh dan dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Sekarang saya tanya, sudah banyak tak amal soleh kita? Belum. Sholat kadang-kadang tak tepat waktu. Kadang-kadang sholat pikiran kemana-mana. Itu masalah sholat aja. Benar nggak Bu? Itu bukan mungkin saya, ibu saya. Saya kadang kalau sholat masih aja pikir kemana. Masih pekerjaan saya di kampus, masih kepikiran mahasiswa saya yang saya bimbing KKN, masih ada kepikiran dalam sholat. Dan saya istighfar, astagfirullahaladzim. Sholat aja belum tentu kita khusus. Ibu bisa nambah ada masalah anak, masalah suami. Nanti kalau dia pulang nanti saya ngomong aja. Oh direncanakan pas waktu sholat. Ada nggak nih ibu begitu? Mereka jarang sholat pada khusus. Itu baru bab sholat, belum bab yang lain, amal sholat kita yang lain. Ya nggak Bu? Nah, kemudian karena Allah sayang sama kita hari ini, sampai hari Jumat ini kita alhamdulillah sudah baca Al-Kahfi malam tadi. Ya Bu ya, alhamdulillah kita sudah baca Al-Surah pagi tadi. Berbanyaklah amal soleh, karena Allah tahu kita ini banyak dosa. Disuruh amal soleh, amal kita sedikit, dan disuruh juga kita bertaubat. Karena apa Bu? Kita ini juga dosanya banyak. Umur saya udah 53 tahun Bu. Saya yakin banyak sekali dosa-dosa saya. Saya kalau ngaku dosa dalam orang itu malu banget saya Allah. Tapi saya bilang kasih sayang Allah, pemaaf Allah itu lebih sayang daripada sayang kepada anaknya kan ya. Nah, kita akhirnya minta maaf. Nah ibu, kalau ibu bahagia, kepengen bahagia, dekatlah dengan Allah supaya ada tujuan hidup ini. Kata Allah ya, maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang mentertawakan orang kafir. Mereka yang beriman itu duduk di atas dipan-dipan sambil melepas pandangan. Tafikin 34 sampai 36. Maksudnya ayat ini apa ibu? Maksudnya nanti di surga nanti orang beriman itu bahagia. Jadi dulu dia diketawain, pergi ke masjid, pergi ke majelis taklim, salam ya, sok suci, kayak masuk surga sendiri. Ibu kalau dikatakan begitu, kalau dikatakan begitu, amin, amin aja. Ya, biar ibu didoakan oleh malaikat. Sok suci, alhamdulillah betul suci, ya kan? Kayak masuk surga sendiri. Aja, alhamdulillah masuk surga. Jangan nanti digituin aja. Biar hati itu lapang, jangan dibalas. Dengan aku kepada kamu, gitu. Kamu kan pergi, saya pergi. Banyak saya malah nggak usah dihitung. Ya Bu, ya, masya Allah. Kadang-kadang kita gitu ya Bu ya. Nah, jadi ini Bu, orang-orang kafir atau orang yang tidak beriman menertawakan orang-orang beriman. Tapi padahal nanti di akhir nanti di surga nanti orang-orang beriman itu akan masuk ke dalam surga-surga Allah ya Bu ya. Duduk di atas lipat
ya. Jadi ibu, kalau ibu sekarang banyak masalah, seberapa sih masalah kita Bu? Masalah yang kedua ini menerima atas ketetapan Allah. Ibu masuk surga itu bahagia nggak Bu? Itu tidak bisa ditukar dengan apapun Bu. Dengan surga itu pun juga nggak bisa ditukar dengan amal soleh kita. Tadi saya katakan amal soleh kita ini masih sedikit. Sholat aja belum khusus, nggak tepat waktu. Ngomong setiap hari dari pagi sampai sore pasti banyak 20 kata 30 kata. Ya Bu ya. Nah, tetapi kita terus ya memperbaiki diri. Kalau kita misalnya tadi beriman dan dekat dengan Allah, hati kita bahagia, tenang rasanya, tentram rasanya. Jangan cari bahagia tadi mall, habis uang ibu. Pulang-pulangnya ibu bangkrut, habis uang sebulan. Ya Bu, dikasih uang jatah suami sebulan datang ke mall. Tadinya kan mau beli sabun, sampo, nggak lihat ada juga bagus, nggak lihat ada baju bagus, lihat lagi ada model yang bagus habis, ya nggak, kalau nggak nahan diri, ya. Oleh karena itu ibu bahagia itu ketika ibu dekat dengan Allah, ketika ibu beribadah kepada Allah. Nah hari ini, ya, ibu ke majelis taklim bahagia nggak? Bahagia banget, ya. Tadi Bu saya berangkat tadi itu naik motor dulu, setelah itu naik motor saya cari Gojek dulu, tapi dapat itu saya bisa membayangkan wajah ibu. Saya seperti ibu kalau begitu saya bayangkan wajah ibu. Saya bahagia. Kalau kita melakukan suatu kebaikan itu ada kebahagiaan tersendiri. Walaupun panas-panasnya Gojek gitu. Bu lagi Bu, astagfirullahaladzim. Ya nggak Bu? Satu lagi Bu, saya kalau naik Gojek itu suka ketiduran. Jangan tidur. Sudah ingat Mas Mami, saya tuh kalau pada angin-angin itu suka tidur. Sama ya Bu, bukan kuat itu, kan nggak mungkin pegang bapak ojek, kan mau rem. Kita kan nggak kasih ini ya, pegang di belakang. Iya, makan di belakang Bu, kan jauh Bu. Saya dari Cijago sampai ke sini, cukup jauh. Nah, sampai malam lagi jangan jatuh. Kamu nanti ketemu ibu-ibu jangan sampai jatuh. Enggak, jatuh dekat kan aja. Ketemu ibu-ibu. Jadi salawat, ayo salawat. Setelah itu istighfar. Jadi niatnya seperti itu Bu. Pahala nggak sepanjang jalan? Pahala sepanjang jalan. Enggak nyasar lagi Bu. Pahala lagi nyasarnya kan Bu. Karena dikasih tahu sama Allah, ayo ini lihat dulu itu kuburan Cina sana biar kamu zikir mau. Jadi lapang aja dengan peristiwa-peristiwa yang kita jalani, lapang. Jangan bikin sulit. Masalah kita dengan anak, masalah dengan suami selesai, nanti umur kita nanti nggak ada, selesai urusannya. Ya Bu ya. Kalau ibu berlebihan menginginkan suami, berlebihan menginginkan anak, menginginkan pekerjaan, itu semuanya bakalan ditinggal. Bekal kita yang hakiki itu adalah iman dan amal soleh. Masuk kedua, kalau ibu sudah beriman pada amal soleh itu tenang. Yang kedua, menerima atas ketetapan Allah. Surah Yunus ayat 68 ya. Katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Ya, Surah Yunus ayat 68. Bu, kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kadang-kadang ya Bu ya, begini Bu, saya pernah dapat ilustrasi seperti ini Bu. Kita kadang-kadang berdoa aku pengen banget. Ya. Kita menginginkan kan pasti doa kita itu dikabulkan Allah nggak Bu? Ya Allah, saya pengen bulan ini dapat gaji 2 juta, 3 juta atau sedikit. Kemudian apa? Karena kalau kita dapat dikabulkan Allah, kita bahagia kan Bu? Nah ini Bu ada ilustrasi begini. Orang yang sudah beriman kepada Allah, sudah dekat imannya, sudah terpatri imannya kepada Allah, ketika ada doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah, dia tetap bahagia. Karena apa Bu? Apa katanya? Kalau yang pertama, aku berdoa itu adalah menurut keinginanku. Ya enggak? Aku keinginanku, aku ingin dikasih rezeki, aku dikasih sehat, aku dikasih anak-anak yang soleh-soleha. Itu keinginan kita semua kan? Tapi dalam perjalanan kita ada ujian-ujian. Ujian dari anak, ujian dari suami. Ya, karena saya jadi ibu bukannya bukan ujian semua ini. Ya. Semua orang ada ujian Bu. Ya, semua orang ujian karena kita masih hidup. Ya, karena orang ujian itu masih hidup ya. Nah ibu-ibu, kalau kita misalnya
berdoa kepada Allah sesuai dengan keinginan kita tidak dikabulkan oleh Allah, itu pilihan kita kan Bu, belum dikabulkan Allah. Tapi ya apa yang kita doakan tadi itu belum dikabulkan oleh Allah karena itu adalah pilihan Allah. Kalau itu pilihan Allah, bahagia gak Bu? Kata Allah belum dikasih sekarang ya, nanti. Belum sekarang, kamu dikasih ujian banyak-banyak, kamu lagi dihabisin dosa-dosanya. Jadi kalau ada orang, kenapa ya kemarin saya banyak sekali ujian. Semua orang ada ujian Bu. Anak sekolah pun pakai ujian. Kita yang gak sekolah juga ujian. Anak sekolah pakai ujian gak? Pakai ujian. Kita yang gak sekolah juga ujian. Ujian kehidupan. Ibu berdoa kepada Allah, belum dikabulkan nama Allah, tapi ibu harus tetap bahagia karena apa? Karena belum dikabulkan oleh Allah itu berarti itu pilihan Allah. Kita tetap menerima tadi. Bahagia itu ketika kita menerima atas ketetapan Allah. Tetap bahagia. Oh, inilah pilihan Allah, saya tetap bahagia. Husnuzon dengan Allah bisa jadi ya, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu sayangnya Allah menghapuskan dosa-dosa kita di dunia, dosa-dosa kecil, bukan dosa besar ya, dosa membunuh, syirik, ya, berzina, itu dosa besar. Tapi kalau dosa kecil ya itu misalnya ya banyaklah yang bisa mengumpat dan sebagainya. Jadi ibu-ibu ketika hal itu ibu tidak dapatkan, ibu menerima ketetapan Allah, insya Allah nanti ibu bahagia. Nah, jadi saya pernah diterangkan itu di tempatnya Bahagia Rohati. Jadi kalau kita itu bahagia itu ada namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu dihasilkan oleh saraf otak, oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Jadi hormon itu adalah hormon yang keluar ketika kita bahagia, kita senang ketawa. Ya, makanya masalah saya coba ibu lihat, saya pernah kalian isi majelis saya ngurut ibu-ibu. Saya kepanasan tadi datang ke sini. Ibu enggak pernah. Malah saya cerita alhamdulillah saya kepanasan. Saya kemarin tadi nyasar, malah sampai ketawa kan saya Bu. Sampai senyum-senyum kan saya cerita, walaupun saya nyasar sampai keliling-keliling tadi ke kuburan Cina, tersenyum kan saya Bu. Iya, coba kalau saya tersenyum yang keluar adalah hormon endorfin. Saraf otak dia sebetulnya oval dan dia sebesar biji kacang polong. Itu keluar saraf kita. Jadi di tubuh kita itu dikeluarkan hormon itu dengan caranya bagaimana merasa itu keluar. Ibu seringlah tersenyum. Makanya dalam Islam senyum rasa sedekah. Ya kan Bu? Coba ibu di sini tuh. Buru-buru di sini. Ada nggak yang elek keluar? Ada semua. Karena senyum bahagia, walaupun kerjaan masih banyak, ya Bu ya. Walaupun ada ujian-ujian, senyum aja Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya mendapat bahagia, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, hadza min indillah. Alhamdulillah semua karunia dari Allah. Ibu dapat kesedihan, tetap alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Jadi dalam keadaan apapun kita tetap mengucapkan segala puji bagi Allah. Jadi puji Allah itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sedih. Ya, kalau misalnya dalam keadaan kita lapang, alhamdulillah. Jadi jangan sampai oh ini kerja saya pintar makanya saya bisa mengajar. Itu karunia Allah. Ada min indillah. Alhamdulillah. Ada min indillah. Ibu dapat kekuatan, suami ibu dapat jabatan, ibu dapat rezeki berdagang. Alhamdulillah. Ada min indillah. Karunia dari Allah. Ibu dapat musibah ujian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan setiap keadaan apapun tetap bersyukur, tetap memuji Allah. Insyaallah ya Bu ya. Sepakat ya Bu? Sepakat ya. Bu, beda kalau ibu sering sedih, ibu sering marah, ibu sering kesal, itu yang keluar dalam tubuh kita. Ini saya kan dalam biologi ya Bu. Hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon yang keluar ketika kita suka dendam, suka marah,
suka kesal, suka sedih, suka memendam perasaan. Lama-lama dia bed yang dapat, lama-lama stroke yang dapat, lama-lama serangan jantung, lama-lama yang dapat kolesterol atau osteoporosis. Disebabkan oleh hormon kortisol yang selalu kita keluarkan, yang akhirnya apa? Mengganggu kesehatan badan. Ibu mau hormon endorfin atau hormon kortisol? Itu ibu banyak tersenyum. Satu lagi, apa kita lakukan biar dirasakan sama endorfin? Banyak olahraga. Ya, kalau makanan yang ingin ibu makan supaya hormon endorfin ini keluar, banyaklah makan cabai. Nah ini kalau diajarin, ibu udah makan cabai sendiri. Kalau saya diajarin ini, ibu udah makan cabai saja. Ya, kalau nggak ada cabai, nggak ada santan itu nggak makan. Ya kan bu, itu bagus bu. Iya, jadi kalau ibu mah, jadi makanya kan ibu-ibu walaupun misalnya lagi apa namanya itu udah marah, kadang-kadang kan ngumpul-ngumpul gini ketawa lagi, habis makan. Apalagi makan bareng-bareng, udah siap. Satu lagi bu, untuk merangsang hormon endorfin itu supaya sering bahagia adalah banyak makan jeruk. Nah ya bu ya, ini banyak dibuat bu. Mending juga makan coklat hitam, itu juga bagus. Ya, kemudian berzikir, berdoa. Nah itu bu, alhamdulillah sebenarnya Allah itu ngasih kita pilihan. Jadi daripada kita keluarkan hormon-hormon yang jelek, hormon yang jelek itu akan mengganggu tubuh. Lebih baik kita menggunakan hormon-hormon yang merangsang ataupun yang bisa menjaga badan. Yang ketiga, ibu menjaga komitmen ya kepada Allah. Ya, dikatakan kepadanya masuklah ke surga. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku, ya kaumku bukan kaumku salah ya, kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Ya, itu maksudnya adalah menjaga komitmen kepada Allah. Jadi apa bu? Jadi dia istiqomah. Jadi ada kebahagiaan dia ingat Allah. Aku yakin masalahku akan selesai. Ada Allah yang maha besar, yang jauh lebih besar dari masalah. Kita pasti ada masalahnya. Apalagi ibu semuanya rata-rata kan udah lolita, lolos 50 tahun ya bu ya. Ada yang balita bu di sini. Bu punya cucu balita iya. Tapi kita di sini kan rata-rata kan lolita, lolos 50 tahun. Ada yang jelita nggak? Mungkin ada yang di belakang gini, jelang 50 tahun. Kalau saya kan kalau lolita bu, lolos 50 tahun. Amin ya benar. Jadi berkah kasih sayang yang ada. Ibu-ibu komitmen kepada Allah dijaga tuh amal. Karena amal itu yang dilihat oleh Allah akhir. Jadi ada orang mantan preman tapi akhirnya dia betul-betul soleh. Jangan mantan ustaz atau ustazah kena udah soleh. Yang dilihat adalah akhir. Bersahadat dengan dia. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, minta akhir hayat yang husnul khatimah. Ya bu ya. Jadi ibu, kenapa kita minta akhir hayat yang husnul khatimah? Itu harus istiqomah. Istiqomah itu berat ibu. Ibu datang ya. Saya boleh berdiri ya bu ya, kayak dalam gitu. Ibu kalau misalnya datang ke sini ya bu ya, siang-siang hari waktu istirahat enaknya tidur nggak bu? Enaknya tidur. Apalagi tadi saya aja kok naik gojek aja kena angin itu udah merembuk. Iya kan? Apalagi kalau kita di rumah nggak bekerja nggak goyang-goyang, tapi goyangnya sama kipas angin enak banget nggak bu? Lagi hari panas, tapi ikut datang ke sini istiqomah hari Jumat ini datang ke sini komitmen ya komitmen kepada Allah untuk mengikuti majelis-majelis zikir. Kali ini kita bahas ayat Al-Quran, benar nggak bu? Kita diingatkan, oh iya kita akan mati, diingatkan kita suruh beramal soleh, diingatkan kita disuruh bertobat. Ya nggak bu? Kalau ibu di rumah mungkin ibu pegang HP, nonton drama Korea, nonton Indosiar, nonton pelakor, layangan putus. Itu pahala nggak bu? Saya tanya bu, pahala nggak ibu nonton gituan? Kalau kesini dapat pahala nggak? Dapat pahala bu, malaikat itu turun dari langit lihat mana di tempat-tempat yang ada majelis-majelis zikir.
berpikir, karena majelis kita adalah teman-teman surga. Ini teman-teman surga. Makanya saya kalau diajak atau disuruh diundang taklim itu saya senang. Karena saya berarti datang ke masjid Allah, rumah Allah yang di situ ada teman-teman surga, yang di situ ada malaikat turun dari langit. Saya senang, dipanggilnya saya jarang yang nolak. Bahkan kadang saya kalahkan urusan kampus saya. Saya ada jadwal ke Jumat, saya bilang saya nggak mau jadwal ngajar di hari Jumat, karena Jumat itu saya ada tahsin. Pertama kami ya saya ada tahsin. Jumat kedua kita misalnya saya ke UNJ, ya taklim UNJ. Jumat ketiga saya juga ada misalnya taklim kita silaturahim ya, taklim silaturahim. Jumat yang keempat di sini. Saya bilang saya tidak mau jadwal hari Jumat mengajar. Karena itu adalah kali taklim saya. Taklim kenapa? Saya dapat banyak manfaat, banyak pahala di sana. Dan itu buat saya bahagia. Bahagia kok, nggak nyasar sampai mana-mana, bahagia. Memangnya kita hari Jumat mau ke mall. Setiap Jumat mau ke mall, habis uang suami ibu. Kata bisa sekali kan ibu buat cuma 5.000 untuk infak ya Bu ya. Kalau ada 5.000 2.000 ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi komitmen ya Bu ya, komitmen pada apa? Yang kelima adalah, yang keempat adalah selalu tilawah Bu nih. Ini ya kamu geser ya. Ya selalu tilawah ya Bu ya. Jadi ibu kalau ingin bahagia ibu selalulah banyak baca Quran. Nah hari ini ibu setiap Jumat, walaupun tadi ada ibu lansia baru belajar Iqra, jangan malu, tapi katakan dengan Allah, Allah saya sudah berusaha ya Allah, ampuni saya di waktu masa muda saya kena lalai ya Allah, ampuni saya di masa muda saya dulu nggak pernah baca Quran, nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut TPA ya Allah, sekarang saya ikut ya Allah, ya kan, namanya saya ikut baca Quran, ikut baca Iqra. Jadi Allah itu melihat ikhtiar kita, niat kita, masalah hasil serahkan kepada Allah. Ya Bu ya. Jadi ibu ada yang tadi masih itu nggak apa-apa Bu. Ya, karena ibu sudah sadar ingin belajar Al-Quran. Apalagi kalau kita sudah bisa baca Al-Quran. Ya, jadi kalau sudah bisa baca Al-Quran, tilawah setiap hari ya Bu ya. Kalau kita di Bunyan itu ada program 1 hari 1 juz ya. Biasanya Mami Dina yang ininya adminnya. Tilawah itu senang Bu, enak banget. Bu, malam tadi Bu saya alhamdulillah. Malam tadi saya di masjid dekat ini saya Bu di dekat perumahan. Tadinya kita cuma buka puasa bersama, setelah itu saya baca Al-Kahfi karena saya pikir malam Jumat. Kemudian kata yang ibu yang lain, hari ini kita bareng-bareng aja baca Al-Kahfi-nya. Benar, akhirnya kita sebelum Isya, saya nggak pulang, terus baca Al-Kahfi di situ, tapi belum selesai. Al-Kahfi kan nggak panjang Bu. Ya Al-Kahfi itu bisa setengah jam kita baca aja, karena kan dia memang setengah juz ya, agak panjang, berapa lembar gitu kan. Nah akhirnya habis Isya diteruskan. Nah kemudian setelah itu ada ide-ide ibu Maria bagaimana kita nanti setiap malam Jumat kita Al-Kahfi di masjid. Insya Allah saya usahakan supaya hari Kamis pun saya pulang lebih awal sehingga nanti bisa baca Al-Kahfi berjamaah di masjid. Masya Allah Bu, saya senang itu apa bahagia kenapa Bu? Baca Al-Quran bersama-sama tuh enak. Tilawah Al-Quran bersama-sama tuh enak. Yang nggak Bu? Kebersamaan dibacakan di masjid. Ada kipas anginnya, ada AC-nya. Yang nggak Bu? Dibandingkan kalau kita malam Jumat masih kelahiran di mana-mana. Nah alhamdulillah. Jadi ibu baca Al-Qurannya. Yang kelima ibu host ya, husnuzon dan optimis ya Bu ya di setiap kondisi. Jadi ibu harus husnuzon dan optimis. Apapun ujian kita harus husnuzon pada Allah. Optimis. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tidak semua permasalahan itu kita sandarkan dengan kekuatan kita. Sandarkanlah dengan kekuatan Allah. Kalau kita sandarkan dengan kekuatan kita, misalnya saya ada ujian, saya ada masalah, saya sandarkan dengan kekuatan saya harus berpikir begini,
Farida, kamu siapa? Kamu tuh adalah makhluk Allah yang fakir. Kamu adalah makhluk Allah yang doif. Kena hujan kepanasan, sakit kepala, ya nggak Bu? Kena hujan, kehujanan, demam, ya nggak Bu? Itu lemah nggak Bu? Doif nggak kita Bu? Doif banget deh, nggak bisa semuanya itu kita sandarkan dengan kekuatan kita. Jadi dengan apa kita sandarkan? Sandarkanlah dengan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi husnuzon, katakan aku nggak sendiri. Ada masalah ibu, masalah dengan anak, masalah dengan suami, masalah dengan teman, masalah dengan masyarakat, masalah dengan pekerjaan. Katakan, ya Allah, aku punya masalah ya Allah. Aku ada ujian ya Allah. Cerita ibu sama Allah. Ngadu sama Allah. Sebelum ngadu sama manusia, ngadu sama Allah Bu. Enak berjam-jam nangis ibu dilihat Allah tersenyum. Apalagi sepertiga malam terakhir ibu bangun jam 3, setengah 3 atau jam berapa ibu bangun, orang lagi pada tidur, ibu ngadu sama Allah. Ya Allah, aku mengadu. Ya Allah, aku ada ujian, ada masalah anakku begini ya Allah, masalah suamiku begini ya Allah, masalah pekerjaanku begini ya Allah. Kau satu-satunya tempat aku meminta pertolongan. Tolong aku ya Allah. Kasihnya aku ya Allah. Ibu meminta, ya. Ibu meminta, betul-betul ibu meminta, bahkan ibu nggak apa-apa ibu ya. Kita sampai merengek yang hadapan Allah tuh Allah suka. Allah suka direngekin. Coba ibu rengek-rengek sama suami. Udah tua masih rengek. Gitu katanya. Ya nggak Bu? Udah rengek-rengek kayak anak muda. Ya nggak? Apalagi kalau kita rengek sama teman-teman. Kayak si punya masalah, saya punya masalah lagi. Ya gitu. Betah nggak teman kita selalu dengar 1-2 kali betah dengar curhat kita. Tapi lama-lama kita cerita, lama-lama dia juga punya masalah. Kita cerita sama orang yang juga punya masalah sebenarnya, ya nggak Bu? Cuman ada yang dinampakkan, ada yang tidak dinampakkan. Tapi ceritalah dengan Allah. Ceritalah dengan Allah, melengek sama Allah ngadu. Ya Allah, Engkau segala-galanya bagiku. Engkau telah meminta aku menyerahkan seluruh hidup dan hatiku. Bu, kalau itu berdoa dengan perasaan dan menangis tanpa tersadar air mata itu akan keluar. Disitulah betul-betul penghambaan seorang hamba pada Allah. Disitulah orang menyadari, oh hambaku ini mengaku dirinya lemah, hambaku mengaku dirinya tak berdaya, hambaku mengaku lagi minta tolong padaku, hambaku lagi merayuku, hambaku lagi menghibah kepadaku. Didengar Allah tidak tidur. Ya Bu, Allah tidak tidur. Kalau kita ngomong sama teman, ceramah teman cuma setengah atau seperempat atau berapanya lah gitu ya. Cuma Allah pelong. Harus yakin setelah berdoa, kabulkan doaku ya Allah, karena aku hanya berharap kepada-Mu. Bu Farida, saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah, tetap bahagia. Karena apa yang saya katakan? Karena yang diberikan oleh Allah adalah pilihan Allah. Ya enggak? Yang dikabul adalah pilihan Allah, ya enggak? Yang pertama kan pilihan kita. Pilihan kita apa? Kita ingin segala doa kita dikabulkan. Itu pilihan kita. Tapi kalau ada pilihan kita tadi belum dikabulkan Allah, tetaplah bahagia. Karena itu adalah pilihan Allah yang bisa jadi pilihan Allah itu jauh lebih baik dari pilihan kita. Kadang-kadang kita tidak husnuzon, maka saya katakan harus husnuzon. Ya, dan selalu optimis. Semangat ibu-ibu. 80% seseorang itu sakit karena psikis. Orang itu mungkin ya, dia kadang-kadang sakit, baru sakit di dadanya. Kayaknya saya sakit jantung deh. Nah itu kan dia kayaknya saya kena ginjal deh. Dipegang itu kayaknya saya osteoporosis deh. Kecemasan itulah yang membuat penyakitnya benar-benar datang. Karena dia menghasilkan hormon kortisol tadi. Ya Bu, katakan semangat. Wahai tubuhku, kamu sehat tubuhku. Terima kasih tubuhku, kamu telah mengajak aku ibadah. Terima kasih tubuhku, kamu sehat ya. I love you tubuhku. Al-Fatihah. Pada badan kita sendiri.
Al-Fatihah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau berikan kaki yang bisa melangkah. Terima kasih ya Allah, Kau berikan kaki yang bisa menuntun orang berkebaikan. Terima kasih ya Allah, Kau kasih mulut untuk bisa bicara yang benar. Terima kasih ya Allah, Kau kasih telinga aku untuk bisa mendengar. Masya Allah ya Bu ya, semangat ya Bu ya. Ibu lihat gak saya selalu semangat. Tapi Ibu kalau lihat saya malam hari sholat, saya menangis. Karena saya menangis jujur dengan Allah. Karena saya pikir kalau saya menangis sudah bohong. Tapi kalau saya itu saya sudah serahkan, sudah saya sanggupkan, sudah saya ibarat itu saya saya menyuarakan semua hidup saya pada Allah. Saya jalani hidup saya karena saya Allah lihat saya. Saya lagi lihat Allah pasti lihat saya. Allah lebih tahu diri kita dengan orang lain. Bahkan Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Allah. Tapi harus yakin kita kadang-kadang suka bersandar dengan kekuatan kita, itulah suka kita kecewa, suka kita marah, suka kita kesal. Ya Bu, yang terakhir Bu, apa lagi sih para sendor? Nah, maafkan. Jadilah pribadi yang pemaaf. Kalau kita itu Bu, saya Bu ya Allah dapat ceramah juga ya Bu ya. Karena pekerjaan kita banyak sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadilah pribadi yang pemaaf. Allah aja maha pemaaf, kita ini siapa Bu? Saya akan dendam sampai sumat 76. Ya Allah Bu, 76 Bu. Ibu berapa ratus tahun hidup? Ya, 76 berapa tahun? Berapa ratus tahun? Kita sekarang cuma umat Nabi Rasulullah ya, umat Nabi Muhammad itu kan 60 sampai 70 ya Bu ya. Kalau di atas itu kan sudah bonus. Ya kan, jangan sampai kita dendam, mudah kita tidak memaafkan, maafkan. Makanya Ibu apapun di anak-anak Ibu yang pertama kali supaya Ibu ada jalan keluar dari masalah anak-anak. Walaupun anak-anak itu bikin kisah Ibu, pertama kali yang lakukan pada Allah, bilang sama Allah, ya Allah, bagaimana keadaan anakku, walaupun dia telah bikin kesalahan aku, bikin sedih aku, bikin menderita aku redo pada dia ya Allah. Aku sudah maafkan ya Allah. Oleh karena itu maafkan dia ya Allah. Agar apa Bu? Supaya jalan-jalan dibuka sama Allah, supaya jalan-jalan keluar dibuka sama Allah. Kadang-kadang masalah itu tidak ada selesainya, tidak ada jalan keluarnya karena kita nggak redo, karena kita itu tidak memaafkan anak kita. Maafkan dulu anak kita apapun keadaannya, bikin kita nangis, bikin kita pokoknya dengan segala kesedihan, tapi katakan pada Allah, saya redo ya Allah. Oleh karena itu redoi juga ya Allah, maafkan ya Allah, karena hamba menginginkan anak ini punya jalan keluar dari masalah yang terjadinya. Dia mudahkan urusannya ya Allah, karena Bu, redonya anak-anak itu tergantung redonya ibunya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Bisa jadi kita kesal dengan anak, tidak memaafkan anak. Pokoknya mama tidak akan memaafkan kamu. Makanya anak kita itu kadang-kadang banyak urusannya, banyak masalah karena kita masih kesal, kita masih marah, kita tidak redo dan tidak memaafkan. Lapangkan hati ini, katakan nama Allah, saya maafkan ya Allah, supaya Allah memberikan jalan keluar dari masalah kita. Saya yakin dalam perjuangan kita, dalam perjalanan hidup kita banyak ujian kita ya Bu ya. Tapi begitu kalau kaitan dengan anak ya Bu ya, apalagi ibu rata-rata ini masalah banyak dengan anak ya Bu ya. Karena kalau nama anak mencucu kalau yang sudah punya menantu lagi. Nah kalau menantu Bu, ya Bu, saya katakan tadi ya Bu ya, Ibu urusan dunia ini udah singkat Bu. Ibu jangan terlalu lagi yang urusan dunia. Apalagi umur udah 60, 70, apalagi mau dicari Bu, ya enggak? Umur udah 50, umur 60, umur mau 70, mau cari apa lagi Bu? Ya enggak? Cari bekal, cari amal soleh, bekal nanti di alam kubur, agar alam kubur kita nanti terang. Meninggalkan anak-anak yang soleh-solehah. Ada suatu kejadian ya Bu ya, ada suatu hari itu ya Bu ya, pada suatu kali alam kubur itu tadinya apa namanya itu tiba-tiba terang, kemudian tiba-tiba luas, tiba-tiba kayak lantir jannah ya. Jadi ini cerita lagi yang bukan yang diajak itu karena istighfar anakmu. Nah jadi kan ada yang diajak oleh malaikat, tiba-tiba ada yang berhenti. Kenapa berhenti wahai malaikat? Anakmu sedang memohonkan ampunan kepadanya.
istighfar anaknya. Kalau ini tak Bu. Jadi ya Bu ya, dia lagi tiba-tiba luas alam kuburnya. Seperti laut terjadi teman-teman surga, tidak sempit. Kemudian apa? Jadi dia senang. Pas suatu hari tiba-tiba kuburan itu gelap, sempit, terhimpit dia dalam kubur. Wahai malaikat, kenapa kok kemarin enak banget, sekarang kok nggak enak? Kenapa hari sempit dan gelap? Anakmu satu pun hari ini tidak ada yang mendoakanmu. Pentingnya punya anak yang soleh. Saya cerita kemarin waktu makan soto sama anak-anak. Kalau ibu nggak ada, jangan lupa ya soleh doain ibu. Siapa nanti akan bantu dalam kamu? Itu Bu, jadi gelapnya alam kuburnya itu kata mereka, hari ini sebanyak ini anakmu, hari ini satu pun nggak ada yang mendoakanmu. Sempit, gelap, terhimpit kamu dengan dunia. Ya, kemarin itu masih ada yang doakan kamu. Makanya kita menggunakan anak yang soleh-soleha. Maafkan anak-anak kita. Ya Fatah, kalau dia masih belum menurut kata-kata kita, bilang sama Allah dengan asma wa sifatnya. Ya Fatah, ya Maha Pembuka. Bukan dibuka hati anak kita. Ya Maha Hadi, ya Maha Pemberi petunjuk. Anak kita adalah genggaman Allah. Ya betul. Anak kita memang kita lahirkan dari rahim kita, tapi anak kita adalah milik Allah. Minta kepada miliknya, yaitu Allah. Ya Bu ya. Oleh karena itu lapangkan, maafkan anak-anak kita, maafkan teman-teman kita yang telah kita yang telah menganiaya kita. Bu, ada cerita penutup ya, biar dari kajian saya sore hari ini. Ada seorang ya, dia itu bekerja memelihara kebun, menjaga buah. Ada seseorang lewat, baru buahnya itu banyak ya. Dia minta, saya minta mangga itu ya. Si yang punya kebun itu bilang nggak bisa Pak, saya cuma menjaga. Kan nggak dilihat sama si pemilik kebun. Nggak, saya keamanan. Kalau saya kasih izin dulu gua mau juga dia. Akhirnya yang orang yang lewat itu mungkin orang kelaparan atau orang yang bermaksiat, dipukulnya gitu. Tapi nggak dibalas, dipukulnya lagi. Ya. Nah, setelah dia nggak teriak. Dalam kemudian minta nggak juga. Dipukulnya lagi. Minta nggak satu aja. Nggak sampai berapa kali sampai udah rumah nggak dikasih. Karena dia takut itu bukan milik dia. Si pemilik kebun, dia hanya jaga doang, tubuh amanah orang, hanya sekedar penjaga kebun. Nah setelah itu dia akhirnya putus asa yang maling tadi ini, ya karena kali kasih, oleh satu udah berpuluh. Setelah itu dia lewat, dia panggil, kamu tadi saya kamu memukul itu ya, pemilik kebun penjaga kebun tadi. Iya, kamu tahu nggak? Dia itu dia seorang wali, nah gitu lah. Seorang wali, seorang syekh, nggak malu-malu, nggak segan-segan, bekerja keras walaupun hanya sebagai penjaga kebun. Dan itu karena dia amanah kan, karena dia syekh. Disebutkan lagi, itu namanya syekh siapa syekh apa? Ya Allah, itu kamu ya Allah, katanya. Langsung dia datang, walaupun dia namanya penjaga, dia disebutkan syekh, wali Allah itu kan takut juga dia kenal syekh, tapi dia baru tahu tuh syekh. Dia minta maaf, kemudian bilang, saya maafkan dia. Kemudian balas saya dengan apa yang tadi telah saya lakukan. Ayo saya balas saya sudah dekat saya. Senyum dia. Tahu nggak? Ketika engkau memukul aku berdarah-darah, yang pertama pukulan ketiga sampai pukulan bertubi-tubi, dan sekali pukul dua kali pukul saya katakan bahwa ya Allah saya akan berikan, saya maafkan kamu. Ya Allah saya maafkan. Jadi dengar itu ya Allah ini saya maafkan kamu ini, saya maafkan. Jadi dari buku bapak itu dia lagi doa supaya dia ampuni. Luar biasa besar. Ya Allah menangislah sang tadi yang tadi orang yang tadi lewat tadi kita. Kemudian kenapa? Kenapa engkau dalam keadaan saya pukul engkau memaafkan saya? Bahkan engkau berdoa agar Allah memaafkan saya dan engkau telah memaafkan saya karena saya tidak mau engkau bertambah dosa. Itu lapangnya hatinya. Nah, Bu, dia mukul dosa apa yang tadi? Dia maafkan, hatinya lapang, nggak marah, nggak kesal. Dia juga ya maafkan supaya apa? Supaya yang orang yang tadi mau ngambil buah tadi itu dia tidak berdosa. Kan berdosa seharusnya.
Apa nggak tanya? Ya Allah, siapa mulianya hatimu memaafkan kesalahan orang-orang yang jelas-jelas telah menyakiti. Pengen dipukul, ditonjok, ya Allah. Dan mati, maafkan orang ini Allah supaya dia tidak berdosa menghukumi ya Allah. Tonjok lagi, maafkan ya Allah orang ini supaya dia tidak berdosa dan telah menghukumi ya Allah. Karena aku telah memaafkan dia ya Allah. Ditonjok lagi, ya Allah saya memaafkan orang itu ya Allah supaya dia tidak berdosa dan berdosa. Hati dari apa itu terbuat? Hati yang cinta pada Allah, hati yang dekat dengan Allah. Nanti jangan bilang itu kan saya bilang justru itulah kita belajar sama ulama. Ulama itu manusia yang diangkat Allah untuk tempat kita belajar. Ini yang saya sampaikan ibu-ibu semua, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang optimis, pribadi yang semangat, beramal saleh, pribadi yang istiqomah dan terus melakukan kebaikan-kebaikan sampai akhir kita hati-hati husnul khatimah ketika Allah memanggil kita pulang dari husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin bagi kita. Dan kita kembali dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.